Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welis Khairil. Saya dari kelas 12 IPS 1. Sini saya akan menjelaskan tentang akibat COVID-19. Jumlah pengangguran semakin naik. Latar belakang pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting di bidang ketenagakerjaan, di mana tingkat pengangguran dapat mengukur sejauh mana angkatan kerja mampu diserap oleh lapangan kerja yang ada. Pandemi virus COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran di banyak negara di dunia mengalami lonjakan. Sebab kegiatan ekonomi banyak yang mandek akibat dilakukan pembatasan sosial untuk menekan persebaran virus. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa pun memaparkan di Indonesia jumlah angka pengangguran meningkat 3,7 juta orang akibat pandemi. Oleh karena itu, guna mengatasi dampak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat extraordinary. Hal ini juga untuk menjaga agar dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan lantaran adanya pandemi tidak semakin berkembang dan berkelanjutan. Adapun sektor-sektor yang diperkirakan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling banyak adalah sektor konstruksi 4,5%, industri pengolahan 4,0%, perdagangan 3,9%, dan jasa perusahaan 2,6%. Namun, jika dilihat dari jumlah orangnya, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling tingkat tinggi pengangguran penyerapan tenaga kerjaannya dengan angka mencapai 677.953.000 orang. Sektor-sektor ini adalah sektor-sektor yang aktivitas produksinya cukup terganggu dengan adanya pandemi dan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang diterapkan. Di samping terjadinya peningkatan angka pengangguran, pandemi COVID-19 juga merubah pasar tenaga kerja. Paling tidak, ada 3 hal yang perlu diantisipasi terkait dengan perubahan di pasar tenaga kerja, yaitu terkait dengan kualifikasi atau keahlian pekerja yang dibutuhkan pasar kerja, penyesuaian pola hubungan ketenagakerjaan, dan meningkatkan pekerja sektor informal. Dari sisi kualifikasi tenaga kerja, studi yang kami lakukan mengidentifikasi bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja ke depannya adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pandemi yang terjadi saat ini menjadi pendorong bagi pelaku ekonomi untuk mengadopsi teknologi pada tingkatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, tenaga kerja yang dibutuhkan ke depannya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan demikian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welis Khairil. Saya dari kelas 12 IPS 1. Sini saya akan menjelaskan tentang akibat COVID-19. Jumlah pengangguran semakin naik. Latar belakang pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting di bidang ketenagakerjaan di mana tingkat pengangguran dapat mengukur sejauh mana angkatan kerja mampu diserap oleh lapangan kerja yang ada. Pandemi virus COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran di banyak negara di dunia mengalami lonjakan. Sebab kegiatan ekonomi banyak yang mandek akibat dilakukan pembatasan sosial untuk menekan persebaran virus. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Mono Harfa pun memaparkan di Indonesia jumlah angka pengangguran meningkat 3,7 juta orang akibat pandemi. Oleh karena itu, guna mengatasi dampak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat extraordinary. Hal ini juga untuk menjaga agar dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan lantaran adanya pandemi tidak semakin berkembang dan berkelanjutan. Adapun sektor-sektor yang diperkirakan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling banyak adalah sektor konstruksi 4,5%, industri pengolahan 4,0%, perdagangan 3,9%, dan jasa perusahaan 2,6%. Namun, jika dilihat dari jumlah orangnya, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling tingkat tinggi pengangguran penyerapan tenaga kerjaannya dengan angka mencapai 677.953 ribu orang. Sektor-sektor ini adalah sektor-sektor yang aktivitas produksinya cukup terganggu dengan adanya pandemi dan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang diterapkan. Di samping terjadinya peningkatan angka pengangguran, pandemi COVID-19 juga merubah pasar tenaga kerja. Paling tidak, ada 3 hal yang perlu diantisipasi terkait dengan perubahan di pasar tenaga kerja, yaitu terkait dengan kualifikasi atau keahlian pekerja yang dibutuhkan pasar kerja, penyesuaian pola hubungan ketenagakerjaan, dan meningkatkan pekerja di sektor informal. Dari sisi kualifikasi tenaga kerja, studi yang kami lakukan mengidentifikasi bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja ke depannya adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pandemi yang terjadi saat ini menjadi pendorong bagi pelaku ekonomi untuk mengadopsi teknologi pada tingkatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, tenaga kerja yang dibutuhkan ke depannya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.
Dengan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.